Halo YouTube, apa kabar? Perkenalkan channel Narasi Nama. Di sini, saya akan menemani kamu dengan rangkuman film-film favorit maupun film underrated dari berbagai genre. Di video pertama ini, saya akan membawakan narasi rangkuman film berjudul The Game. Film yang dirilis tahun 1997 ini memiliki premis seorang investor sukses yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan misterius. Hidupnya menjadi terbalik ketika ia tidak dapat membedakan antara permainan dan kenyataan. Tentu saja ini konten full spoiler, dan saya harap kalian tetap bisa menikmati plot cerita filmnya. Oke, langsung saja kita masuk ke narasi filmnya. Film dibuka dengan kita diperkenalkannya si tokoh utama bernama Nicholas Van Orton, atau kita panggil saja Nico. Seorang yang arogan, angkuh, investor dan ahli keuangan yang menjadikannya seorang miliarder. Tapi itu tak membuat hidupnya bahagia. Pernikahannya harus berakhir karena ia terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Nico tinggal sendiri di mansion mewah peninggalan orang tuanya dengan dibantu seorang asisten rumah tangga. Suatu ketika saat di kantor, sekretarisnya memberitahu ada undangan bertemu dengan seseorang yang ternyata itu adik Nico. Tentu saja ini janji temu yang menarik bagi Nico, mengingat sudah lama ia tidak berjumpa dengan sang adik. Akhirnya, mereka berdua bertemu di restoran mewah. Adik Nico, Conrad Van Orton, adalah sosok yang sangat berbeda dengan Nico. Bukan dari kalangan atas, seorang yang sering bermasalah dengan narkoba, bahkan Conrad masih dalam masa rehabilitasi. Conrad memutuskan bertemu dengan kakaknya karena ingat hari ini adalah ulang tahun Nico. Kemudian, Conrad memberinya sebuah kartu hadiah berupa voucher gratis dari Consumer Recreation Service atau CRS, sebuah perusahaan yang memberikan permainan berupa pengalaman yang tak akan terlupakan oleh pelanggannya. Di perjalanan pulang, Nico tampak resah dan terbayang ingatan masa kecilnya. Dari sini kita tahu bahwa ayah Nico bunuh diri dengan melompat dari atap rumah mereka yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Fakta lainnya, ayah Nico bunuh diri di saat usia 48, sama persis dengan usia Nico saat ini. Keesokan harinya, Nico secara kebetulan mendapati CRS sedang membuka kantor barunya di komplek kantor tempat Nico bekerja. Tanpa pikir panjang, ia kemudian menanyakan itu ke salah satu petugas kantor tersebut, yang setelahnya Nico menunjukkan voucher gratis pemberian adiknya kepada agen CRS bernama Jim. Setelah menanyakan apa yang CRS tawarkan, Jim menjelaskan bahwa CRS menyediakan jasa hiburan berupa permainan, tanpa memberitahu secara eksplisit bentuk permainan seperti apa. Meskipun belum yakin, Nico akhirnya memutuskan untuk mendaftar dalam program tersebut. Kemudian, ia diharuskan mengikuti serangkaian tes sebagai syarat berpartisipasi dalam program itu. Dari tes kesehatan, kepribadian, psikotes, hingga tes fisik. Dan itu membuat Nico sedikit kesal karena tes itu menghabiskan seharian waktunya. Selang beberapa hari kemudian, ia dihubungi oleh CRS, mengabari bahwa aplikasinya ditolak karena ia tak memenuhi kualifikasi. Singkat cerita, saat memasuki halaman rumah, Nico dikejutkan oleh sebuah boneka yang tergeletak dengan posisi yang mirip ketika dulu ayahnya bunuh diri. Nico menyeret boneka tersebut masuk, menemukan peta merah dari celah mulut si boneka dengan kunci tergantung berlabel CRS. Saat Nico masih mengamati boneka aneh tersebut, tiba-tiba acara TV-nya disabotase. Ia dijelaskan aturan dasar permainan CRS. Singkat cerita, Nico yang akan bertemu dengan Conrad di sebuah restoran tak sengaja mendapat insiden dari salah satu pelayan wanita. Ia menjadi kesal karena pelayan wanita itu menumpahkan minuman di baju Nico. Mengingat Nico adalah tamu prioritas di restoran tersebut, kejadian itu pun membuat pelayan tersebut dipecat oleh pihak restoran, yang akhirnya ia mengejar wanita tadi. Untungnya sampai di luar, Nico bertemu kembali dengan wanita itu. Ia berniat meminta maaf ke wanita itu karena telah membuatnya dipecat. Tiba-tiba ada lelaki asing jatuh dan sekarat di hadapannya, yang membuat Nico panik. Nico mencoba mencari bantuan dengan memberhentikan polisi yang sedang melintas. Peristiwa ini pun membuat mereka berdua harus memberi keterangan dengan mengisi laporan di rumah sakit. Sesampainya di parkiran basement rumah sakit, tiba-tiba semua lampu mati dan orang-orang petugas rumah sakit menghilang, menyisakan mereka berdua kebingungan mencari jalan keluar. Tak jauh dari situ, mereka menemukan pintu lift terbuka dan mereka putuskan memakainya.
Sebelum kemudian lift itu macet, membuat mereka terjebak di dalamnya. Tak mungkin menunggu bantuan datang, mereka memilih keluar lewat pintu darurat di atap lift. Apes bagi Nico, karena kali ini kopernya tertinggal di dalam lift dan tak mungkin untuk mengambilnya kembali. Setelah sampai di lobi gedung, Nico menyadari bahwa itu ruangan kantor CRS. Tanpa sengaja, kaki Nico menabrak sensor alarm yang membuat alarm berbunyi, sehingga menarik perhatian security CRS dan memaksa mereka berdua melarikan diri. Tak hanya itu, karena mereka juga harus menghindari kejaran anjing sang security. Setelah pelarian yang melelahkan, mereka mampir ke kantor Nico untuk membersihkan diri. Di sini kita tahu nama wanita itu Christine. Pagi harinya, sekretaris Nico mengabari bahwa kartu kredit Nico tertinggal di meja depan Hotel Nixon. Setelah memastikan bahwa memang ia tak menemukan kartu tersebut di dompetnya, Nico menghubungi hotel tersebut untuk mengambilnya. Padahal sebagaimana yang kita tahu, Nico tak pernah ke hotel tersebut di malam sebelumnya. Sesampainya di hotel, Nico dibuat sedikit penasaran karena ada yang menggunakan kartunya untuk memesan kamar. Nico pun mengecek kamar itu. Alangkah kagetnya, di dalam kamar Nico mendapati banyak sekali foto seksi dirinya bersama seorang wanita yang sepertinya itu Christine. Berpikir ini jebakan, Nico bergegas pergi meninggalkan hotel. Nico tidak tinggal diam, dia kemudian meminta pengacaranya menyelidiki CRS. Bekas surat kontraknya di dalam koper yang telah ia dapatkan kembali. Tapi ketika surat tersebut dibuka ternyata kosong, hanya ada gorisan tanda tangannya saja. Dari dalam koper, Nico juga mendapatkan sebuah kenop pintu tanpa tahu apa maksud tujuannya. Singkat cerita, Nico menyadari bahwa sudah ada yang menerobos masuk ke rumahnya, merusak perabotan dan melakukan vandalisme di dinding. Merasa dirinya terancam, Nico menelpon 911, melaporkan yang terjadi di rumahnya, sebelum kemudian dikejutkan oleh Conrad yang tiba-tiba muncul yang seperti tampak membutuhkan bantuannya. Kemudian mereka berdua pergi meninggalkan rumah. Di perjalanan, Conrad menyatakan telah menyesal melibatkan kakaknya terlalu jauh dalam permainan, yang sekarang membuat nyawa mereka berdua dalam bahaya. Bahkan, Conrad membayar lebih ke CRS untuk mengakhiri semua permainan ini. Tiba-tiba, ban mobil mereka pecah. Saat Nico mengecek keadaan ban mobilnya, Conrad menemukan banyak sekali kunci CRS di dalam laci mobil Nico. Conrad menuduh kakaknya bahwa Nico salah satu bagian dari CRS. Tentu saja Nico mengelak dan membuat mereka cekcok saling tuduh, yang kemudian membuat Conrad berlari meninggalkan Nico sendirian. Saat tak mungkin membawa mobilnya untuk pulang, Nico mencegat taksi untuk mengantarkannya. Tetapi kali ini sang supir taksi seperti tidak mengantarkannya sesuai rute. Nico menjadi marah dan meminta sang supir untuk membawanya pulang. Tapi tampaknya sang supir tak mempedulikan perintah Nico. Bahkan kali ini ia menguji Nico di dalam mobil dan meluncur keluar dari ruang kemudi, membiarkan taksinya terus melaju, tercebur ke dalam sungai. Nico terjebak di dalam taksi yang tenggelam ke dasar sungai. Ia kemudian terpikir membuka pintu mobil tersebut menggunakan kenop pintu yang ia simpan. Ternyata itu berhasil, membuat ia keluar dari dalam taksi menuju permukaan. Besoknya, ia meminta bantuan detektif dari kepolisian untuk menyelidiki tentang CRS dan kejadian-kejadian aneh yang menerornya. Detektif kesulitan mencari motif dan tak menemukan informasi apa-apa tentang CRS. Bahkan, kali ini kantor CRS sudah tidak ada lagi. Data kota San Francisco pun menyebutkan lantai di gedung itu belum pernah disewa oleh CRS. CRS seolah-olah tidak pernah ada. Malamnya Nico berinisiatif mendatangi tempat tinggal Christine untuk tahu keterlibatannya dalam foto bersamanya di hotel. Saat Christine pamit sebentar untuk menaruh baju, Nico menyelidiki barang-barang di rumah tersebut dan menemukan banyak kejanggalan untuk sebuah tempat tinggal. Karena ia tak menemukan barang-barang pribadi milik Christine, lemari dan kulkas kosong. Buku-buku dalam lemari pun ternyata hanya sebuah properti. Saat Christine kembali, Nico meminta penjelasan kepada Christine. Christine memberitahu Nico bahwa mereka sekarang sedang diawasi dengan kamera yang terpasang di detektor asap. Nico tak tahan lagi menahan amarah, kemudian menantang CRS dengan merusak kamera tersebut. Aksi Nico ini membuat orang-orang bersenjata lengkap keluar dari van yang terparkir di luar rumah Christine, yang langsung menembaki rumah Christine. Nico dan Christine terpaksa kabur untuk menyelamatkan diri. Di mobil, Christine mengaku bahwa ia hanyalah pesuruh dari sebuah organisasi mafia.
Motif mereka yaitu merampok Nico dengan membobol rekeningnya menggunakan informasi pribadi Nico, mulai dari tulisan tangan Nico, suara, dan juga tanda tangannya yang ia pakai saat dulu mengajukan diri mendaftar. Ia sangat marah dan frustasi sekarang karena secara mendadak seluruh kekayaannya raib. Setelah reputasinya dihancurkan, kini uangnya dirampok, bahkan nyawanya juga tengah diincar. Akhirnya, mereka berdua menuju rumah persembunyian untuk menyelamatkan diri. Di saat mereka tengah mengobrol, pengacara Nico menghubunginya, mengabari bahwa rekeningnya utuh, tak ada 1 sen pun berkurang. Kemudian si pengacara menanyakan di mana lokasi Nico berada dan akan menjemputnya. Tapi Christine memberi kode ke Nico bahwa pengacara tersebut terlibat dengan CRS dan memintanya untuk merahasiakan lokasi mereka berada. Tak lama kemudian, Nico merasa pusing karena ternyata minuman yang ia minum telah dibeli obat oleh Christine. Saat ia tersadar, Nico tak tahu di mana ia berada, yang ternyata itu adalah areal pemakaman di bagian negara Meksiko. Nico mendapati dirinya begitu kacau, frustasi, dan berada di tempat antah berantah. Ini adalah titik terendahnya. Jam tangan peninggalan ayahnya lah satu-satunya harta yang ia miliki sekarang, dan terpaksa ia pakai untuk membayar petugas kedutaan dalam membantunya membuat dokumen kewarganegaraan. Untuk bisa pulang, Nico terpaksa harus gonta-ganti menumpang kendaraan barang yang menuju ke negaranya. Dengan usaha kerasnya, tibalah juga ia di rumah, yang tampaknya sekarang properti mewah tersebut sedang dalam proses lelang publik. Ia menerobos masuk ke rumah untuk mengambil pistol pribadinya yang ia sembunyikan di dalam sebuah buku. Tak ada lagi orang yang dipercayainya selain mantan istrinya bernama Elizabeth, yang kemudian ia temui dengan maksud untuk meminjam mobilnya. Saat keduanya tengah mengobrol, Nico tanpa sengaja melihat sebuah iklan di TV, yang ternyata Jim lah bintang iklan tersebut. Di sini Nico menyadari bahwa Jim hanyalah aktor. Kemudian ia memutuskan untuk mencari Jim agar bisa membawanya masuk ke dalam kantor CRS untuk mencari dalang dari semua petaka yang telah menimpanya. Setelah berhasil masuk kantor CRS, ia menemukan Christine di sana, yang kemudian ia sandra untuk menunjukkan di mana bosnya. Nico dan Christine berlari ke rooftop gedung, menghindari kejaran pihak keamanan CRS yang menimpaki mereka. Di sini Christine kaget karena Nico membawa pistol pribadi, yang dimana Christine tak menemukan pistol itu meski ia telah menggeledah rumah Nico. Christine tampak mulai khawatir, takut situasi menjadi di luar kendalinya. Kemudian ia berusaha jujur ke Nico bahwa semua ini bagian dari permainan itu. Semua hanyalah prank untuk kejutan ulang tahunnya. Christine mencoba membuat Nico tenang. Saat pintu berhasil dibuka paksa, Nico langsung menembak sosok yang muncul dari balik pintu itu. Tembakannya tepat mengarah ke dada, yang kemudian ia menyadari bahwa sosok itu adalah Conrad. Jim dan Christine memeriksa kondisi Conrad, dan tampaknya nyawanya tak tertolong. Nico tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Di tengah keputusasaannya, Nico berjalan ke tepian rooftop, memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri melompat dari gedung itu, seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Nico jatuh menembus atap kaca restoran, kemudian jatuh tepat di atas balon udara yang sepertinya telah dipersiapkan. Beberapa petugas bergegas memeriksa keadaannya, memastikan bahwa Nico baik-baik saja. Di tengah kondisinya yang masih shock dan kesadarannya belum pulih sepenuhnya, Nico masih belum mengerti dengan orang-orang di sekitarnya. Sampai kemudian, sang adik muncul sambil membawa kaos bertuliskan ejekan untuknya. Dan ya, ternyata disinilah letak kejutan yang sebenarnya, atau akhir dari semua permainan itu. Conrad menyiapkan ini semua di ulang tahun Nico yang ke-48, agar Nico mendapat pengalaman baru, menjadi rendah hati, dan orang yang lebih bisa menghargai orang lain, tidak mengukur segalanya dengan uang. Dan itulah ending film The Game. Saya rasa pantas jika film ini mendapatkan rating 7,6 dari IMDb. Plot twist di akhir film ini cukup sukses mempelintir dugaan kita. Duo performa Douglas dan Ben sebagai Nico dan Conrad juga dilakukan sangat baik dengan keterikatan emosi yang dinamis. Oke, sampai di sini dulu saya dalam menarasikan rangkuman dari plot film The Game. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa.